Dalam video ini akan dibahas terkait penggunaan Microsoft Excel untuk meningkatkan produktivitas kerja, di mana topik yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini yaitu bagaimana cara membuat nomor urut otomatis di Excel, kemudian tentang rumus-rumus dasar di Microsoft Excel, lalu fungsi string, fungsi logika atau if, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, dan membuat grafik. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu terkait bagaimana cara membuat nomor urut otomatis. Untuk membuat nomor urut otomatis, kita lihat data di Excel kita ini ya. Nah, di sini kan ada nomor 1, 2, 3, 4, sampai 10. Lalu, jika data kita ini akan ada sekitar mungkin lebih dari 50 data gitu ya, lebih dari 10 data, ratusan data. Nah, bagaimana kita akan membuat nomor urutnya? Kalau diketik manual itu kan kita ketik 1, enter, 2, enter lagi, 3, enter lagi, 4, enter, begitu seterusnya. Nah, ini sangatlah tidak efisien. Nggak masalah kalau misalkan data itu mungkin hanya berkisar di bawah 10 data. Kalau data itu banyak, lebih dari 10 data, ya, lebih dari 50 data, bahkan ratusan, ini sangatlah tidak efisien. Maka cara yang kita gunakan pertama, kita buat dulu, di sini kita ketikkan nomor 1, kemudian kita ketik 2. Lalu untuk yang seterusnya, kita lakukan hanya dengan memblok 1 dan 2 ini, lalu kita tarik 1 dan 2, kemudian kursor kita letakkan di sudut bawah 2 ya, sehingga nanti akan terbentuk tanda seperti tanda tambah seperti ini. Nah, lalu kemudian kita klik, lalu tahan, drag sampai yang kita inginkan. Nah, inilah bentuk dari bagaimana membuat daftar urut yang otomatis. Atau cara yang kedua, yaitu di sini nomor 1, ya. Lalu untuk yang selanjutnya, kita bisa bikin rumus, ya. Jadi nomor 1, kemudian nomor 2 kita ketik di situ sama dengan ya A1 A2 ditambah 1. Oke. Sekarang posisikan kursor di kolom 2 ini ya. Klik, kemudian kursor arahkan ke sudut bawah nomor 2, lalu ada tanda ini udah berubah ya jadi tanda tambah, klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, akan terbentuk nomor urutnya secara otomatis. Jadi untuk membuat nomor urut yang otomatis di Excel ini ada 2 cara. Cara pertama tadi, cara pertama kita ketik dulu ya, 1 dan 2-nya ya. Jadi dia nanti akan membaca pola, oh setelah 1 itu 2 gitu. Maka kita harus membuatkan minimal itu 2, minimal 2 nomor untuk membaca polanya ya. Nah, 1, 2. Tadi ya di blok. Kemudian ini tanda tambah ya. Kemudian ditarik ke bawah. Nah, atau yang tadi cara keduanya yaitu dengan menggunakan rumus. Nah, kalau menggunakan rumus cukup
kita ketik satu aja, duanya nggak usah diketik. Untuk mengetahui, untuk membuat nomor urutnya yang 2 ini berarti kita ketik, kita masukkan rumus sama dengan A2 ya. A2 ini boleh ditulis seperti ini ya. Berarti dia kan akan menunjukkan sel A2, A2. Oh ini sel 1. Nah, boleh diketik biasa seperti ini A2 atau diklik ya sama dengan lalu klik yang ini. Nah, tambah 1. Ya, polanya. Lalu kita tinggal klik 2, arahkan kursor ke sudut bawah sehingga muncul tanda tambah ya, tanda tambah seperti ini. Bukan tambah yang gini ya, tambah yang ini. Oke, selesai. Nah, itu cara membuat nomor urut otomatis. Nah, lalu rumus-rumus dasar yang dapat kita gunakan di Microsoft Excel itu ada beberapa ya yang dasar, yaitu rumus con, lalu sum ya, untuk lalu min ya, min, max, average, dan round. Nah, kalau con ya, rumus con ini digunakan untuk menghitung jumlah ya, menghitung jumlah data, menghitung banyaknya data. Seperti ini kan ada 10 ya, ada 10 data. Berarti kalau nanti kita gunakan con, maka yang akan dibaca adalah 10 ya, karena jumlah datanya adalah 10. Kalau sum itu adalah total, total keseluruhan dari data ya, bukan jumlah, bukan banyaknya data, tapi adalah total. Berarti sum ini ya penambahan lah. Nah, penjumlahan ya. Lalu ada yang min. Min itu adalah untuk menentukan, untuk mencari nilai terkecil ya, untuk mencari nilai terkecil. Lalu ada max. Nah, max ini adalah fungsi max itu digunakan untuk mencari nilai terbesar atau maksimum dari sekumpulan data numerik. Kalau min, fungsi min adalah untuk mencari nilai terkecil atau minimum dari sekumpulan data numerik. Nah, kalau untuk average ya, average itu rata-rata. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nah, kalau round ini pembulatan. Jadi misalkan angka itu 81,6666. Nah, kalau kita gunakan round, kita bisa membulatkannya. Misal kita membutuhkan 2 angka di belakang koma, berarti 81,67. Atau kita nggak butuh koma, berarti ia akan membulatkan menjadi misal 82. Nah, itu fungsi-fungsi dasar untuk yang dapat kita gunakan di Excel ya. Nah, kita cobain. Nah, sekarang kita lihat ya di halaman Excel ini, slide ini. Di sini ini nomor barangnya, tadi nomor urutnya sudah kita buat ya dengan sistem otomatis. Kemudian ini ada nama barang, lalu ini ada harga satuannya, lalu ini ada jumlah belinya. Ya, anggaplah ini ada customer, ada pelanggan ya yang membeli barang, berarti barangnya ada 10 item ya dengan harga sekian dan banyaknya barang yang dibeli adalah sekian. Lalu tokoh dari pembelian itu ya ternyata dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari masing-masing barangnya. Nah, jadi di sini, berarti
berarti kan ini logikanya kita kalikan dulu ya, 4,5 juta dikalikan 2 itu 9 juta. Berarti 10% dari 9 juta itu adalah 900.000. Maka total pembayarannya ya adalah 9 juta ditambah 900.000. Nah, sekarang gimana kita cara membuat supaya ini otomatis untuk perhitungan PPN yang 10% ini? Maka di sini kita bisa buatkan rumusnya, rumus sederhananya, yaitu kita ketik ya, sama dengan berarti C2 ya, yang sel ini ya, yang sel ini C2, bisa kalian ketik C2 atau kalian klik langsung. Nah, lalu berarti kali 2, klik ya lagi ya, 2-nya. Oke, nah sekarang berarti ini kan didapat hasilnya 9 juta. Lalu ini dikalikan dengan 10%. Nah, sebelum kita kalikan 10%, lebih baik kalau kita kurungkan dulu ya. Kurungkan dulu yang C2 dikali D2 ini, supaya terlihat jelas bahwa oh ini dulu yang dikalikan, proses yang dilakukan adalah mengkalikan dulu sel C dan sel D ini ya, sel C2 dan sel D2-nya. Nah, baru kita kalikan dengan 10%. 10% bisa kalian bikin 0,1 mungkin ya, 0,1 atau kalian bukan 0,1 ya, 0,1 atau kalian 10% itu berarti 10/100, bisa kalian tulis 10/100 gitu, atau kalian bisa bikin di sini 10%. Ya, sama aja. Nah, didapatlah hasilnya 900. Lalu di sini ini ya, sebenarnya oke, nah sebenarnya kan hasilnya nih 900 ya. Nah, supaya karena ini kan dia kan rupiah ya, rupiah. Kita atur formatnya, jadi secara default itu dia akan tertulis itu 900. Sama seperti ini, 4.500.000 ini. 4.500.000 ini secara default-nya itu ya, dia itu tulisannya seperti ini ya. Datanya 4.500.000. Kemudian gimana cara memunculkan rupiahnya? Maka di sini di 4.500.000 ini diklik kanan, pilih format sel, ada currency, mata uang. Oke, rupiah ya. Mau dolar, euro ya. Di sini ada pilihannya. Nah, sekarang kita ambil yang rupiah. Oke. Nah, maka di tampilannya menjadi 4.500.000 rupiah, ada simbol rupiahnya. Oke. Nah, sekarang yang PPN 10% ini saya default-kan aja dulu ya. Berarti general. Oke. Nah, sekarang berarti di sini sudah ya rumusnya C2 dikali dengan D2 kemudian dikali 10%. Maka didapat hasilnya adalah 900.000. Nah, untuk selanjutnya, untuk item-item selanjutnya kita nggak perlu lagi menuliskannya seperti yang pertama ini. Kita tinggal tarik aja ya, kita klik yang sel E2 ini, lalu arahkan kursor ke sudut bawahnya, sehingga ada tanda tambah seperti ini. Klik, lalu tahan, lalu tarik ke bawah. Nah, jadi dia akan secara otomatis mengikuti pola yang sebelumnya. Berarti ini kalau ini C2 kali D2, maka ini C3 kali D3. Seterusnya ya. Nih, perhatikan yang di sini. Nah, sekarang yang ini kita akan formatnya kita ubah menjadi currency supaya ada simbol rupiahnya. Maka kita
kita blok ya. Lalu kita klik kanan, pilih format cell, pilih currency. Oke, simbolnya rupiah. Oke. Nah, sudah seperti ini. Lalu untuk subtotal berarti subtotal itu adalah jumlah dari ini ya, harga satuan dikali jumlah beli ditambah dengan PPN-nya. Maka di sini rumusnya kita tuliskan berarti sama dengan C2, boleh diketik ya, atau saya langsung klik aja ya. Jadi sama dengan, lalu saya klik C2, lalu dikali D2, oke. Lalu ditambah dengan 900 ya PPN ini. Nah, supaya jelas prosesnya itu dari mana penghitungannya, saya kurungkan dulu. Jadi kelihatan kalau yang dikerjakan dahulu itu adalah C2 dikali dengan C2. Lalu ditambah dengan PPN. Oke. Nah, hasilnya 9.900.000. Ini sama ya, sebenarnya ini default-nya tadi itu general gini ya. Nah, lalu ini saya klik di sini, lalu bentar ya. Nah, saya klik di 9.900.000 ini, lalu kursornya saya arahkan di tanda di pojok bawah ini, pojok bawah sel, lalu saya klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, muncullah. Jadi dia akan mengikuti pola rumus dari data sebelumnya. Di blok ya, klik kanan format cell currency rupiah. Oke. Nah, sekarang untuk total pembeliannya, berarti kan kalau total pembelian itu seluruhnya ya, seluruh jumlah seluruh dari sini ya, dari yang subtotal. Nah, kalau untuk total pembelian tadi, maka kita menggunakan fungsi sum. Ya, kita gunakan fungsi sum, bukan fungsi con. Con adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung banyaknya data, jumlah data, bukan totalnya. Nah, jadi untuk total pembelian ini, maka kita gunakan rumus sum. Klik di sel total ini, kemudian ketik sama dengan, lalu ketik sum. Nah, nanti akan muncul ya. Nah, ini sum. Double klik sum-nya. Double klik. Nah, double klik sum-nya, lalu di sini ada pedoman ya, ada panduan gimana sih sum itu. Jadi, sum itu di sini adalah number 1 titik koma, number 2 titik koma. Nah, artinya seperti ini. Number 1 itu maksudnya ini, yang mana-mana yang mau kita hitung. Misal di sini saya mau menghitung itu yang ini ya. 9.900.000 gitu ya, 9.900.000. Kemudian saya mau menghitung yang ini ya, yang data ketiga. Di ini aja, di kontrol ya. Jadi 9.900.000, kemudian ditekan kontrol ya, tekan tombol kontrol di keyboard kalian, kemudian klik 8, 9, 10. Kemudian klik ini, klik ini, klik ini. Nah, jadi saya ingin total pembelian dari item-item yang saya pilih ini. Oke, nah kelihatan ya di sini formatnya itu sum, buka kurung, F2 titik koma, ya, F4 titik koma. Nah, kalau sudah selesai, tutup kurung, enter. Nah, segitu. Nah, kalau misalkan mau semuanya, berarti total semuanya ya ke 10 data itu, maka ketik sum ya sama dengan, kemudian sum, oke, double klik yang sum ini. Nah, lalu klik ini ya, klik datanya. Nah, kalau mau keseluruhan datanya, semua data ini ya udah pilih aja nih semua datanya. Nah, sampai ke
bawah. Oke, udah, lalu tutup kurung. Nah, coba lihat, perhatikan. Kalau tadi kita pilih satu-satu, maka dia itu pemisahnya adalah titik koma. Ya, jadi tadi kan F2, titik koma, F4, titik koma, F6, titik koma, F7, gitu kan. Nah, kalau sekarang, karena kita memilih semuanya, maka dia nggak pakai titik koma. Dia akan membaca F2, titik 2, F11, artinya F2 hingga F11, ya. Nah, lalu enter. Inilah sum total dari seluruh pembelian ini. Nah, sekarang kita mau lihat pembelian tertinggi itu ada di item, ada pembelian tertinggi itu dengan harga berapa, ya. Berarti di sini Nah, berarti di sini untuk melihat pembelian tertinggi itu di harga berapa, berarti kita menggunakan fungsi max. Nah, oke, kita klik di sel ini sama dengan max. Nah, double klik max ini, nah akan terlihat sama seperti sum tadi ya, dia akan melihat menentukan yang mana angka tertinggi, nilai tertinggi dari data, dari sekumpulan data ya, entah itu sekumpulan data itu seluruh datanya atau yang data yang hanya kita pilih seperti sum tadi, persis seperti sum tadi. Nah, jadi karena ini saya mau lihat keseluruhannya ini, maka saya klik ini, oke, lalu saya drag sampai ke bawah. Jadi F2 sampai F11. Nah, maka pembelian tertinggi itu adalah dengan total 9.900.000. Kemudian untuk pembelian terendah, format selnya currency. Oke. Nah, lalu untuk yang pembelian terendah ini, pembelian yang terendah berarti kita menggunakan fungsi min. Ya, sama dengan max tadi ya. Oke, kita ketik min. Oke, double klik min. Lalu klik ini, lalu di drag sampai ke bawah. Atau bisa dipilih ya, yang mana-mana data yang mau dibandingkan. Oke. Tutup kurung, enter. Oke, pembelian terendah ada di 275.000. Nah, lalu untuk rata-rata berarti kita menggunakan rumus average ya. Nah, average berarti sama dengan average. Nah, ini ada average. Double klik average. Oke. Lalu sama seperti tadi, klik ini sampai ke sini. Nah, jadi pembelian rata-ratanya itu adalah 3.400.000 sekian ya. Jadi dia akan ditotalkan keseluruhannya ini kemudian dibagi dengan 10. Ini totalnya ya 34.826 kemudian dibagi 10. Benar ya, hasilnya 34.82600. Lalu jumlah datanya itu berapa? Kita bisa hitung berarti menggunakan kon ya. Double klik kon, lalu klik sel ini, lalu di drag ke bawah, tutup kurung. Maka nih hasilnya adalah 10 harusnya. Nah, jadi jumlah data, jumlah item yang dibeli itu adalah sebanyak 10 jenis item gitu ya. Kalau jumlah barangnya kan berarti ngitungnya dari kolom jumlah beli ya. Berapa banyak jumlah barang yang dibelinya berarti kita mengsamkan ya, menjumlahkan dari kolom yang jumlah beli. Nah, itu contoh penggunaan dari rumus dasar di Microsoft Excel. Nah, kalau untuk RON ya, satu lagi, kalau RON ini jadi misal di sini tuh kita misalkan ada nilai misal tadi 81,6666.
Nah, ya kalau kita gunakan round, jadi berapa nih pembulatannya? Maka sama dengan round, double klik round ini. Nah, jadi ini terlihat ya, formatnya di sini number, ya, number itu berarti yang ini 81,66, kemudian jumlah digitnya di belakang koma, berapa yang diinginkan. Nah, di sini berarti number itu yang ini, saya klik, oke. Lalu ada titik koma ya, titik koma, kemudian number digit. Nah, number digitnya itu misal saya mau 2 angka di belakang koma, maka harusnya ini 81,67. Nah, kalau misalkan saya mau di sini tidak ada koma, berarti di belakang komanya saya bikin 0. Saya edit dari sini ya. Nah, di belakang komanya saya bikin 0, maka hasilnya harusnya di sini adalah 82. Oke, enter. Nah, seperti ini contoh dari penggunaan round. Oke. Nah, lalu ada yang tadi namanya itu fungsi string. Nah, fungsi string ini, jadi fungsi string ini berfungsi ya untuk fungsi string ini digunakan untuk mengambil data pada bagian tertentu. Jadi fungsi string ini ada left, ya, ada mid ya atau middle, tengah, dan ada right, kanan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada data, ini saya bikin ya, nomor 1, oh kalau ini 5 nggak apa-apa lah, ditulis ketik biasa aja ya, nggak ngabisin waktu juga. Nah, lalu di sini ada kode tiket. Nah, di mana kode tiket ini, EX itu menyatakan jenis tiketnya, dan 215 itu menyatakan jumlah penumpang ya, jumlah penumpang, lalu JKT ini menandakan itu adalah tujuannya. Nah, sekarang nih ada data nih kode tiket, lalu kita ingin mengetahui nih jenis tiketnya ya secara otomatis. Jadi akan dibuatkan isian data, inputan data secara otomatis untuk jenis tiket, jumlah data, dan tujuan. Nah, disinilah kita bisa memanfaatkan fungsi string tadi, yaitu left, middle, atau right. Nah, contohnya jenis tiket ini. Oke, nah jenis tiket ini kita akan mengambil EX ya, EX, PT, atau EK ini berarti kita ambil dari sisi kiri. Nah, kita gunakan fungsi left. Oke. Left nih ya, ada left. Oke. Nah, lihat formatnya di sini, teks, kemudian char, number of char, atau jumlah karakter yang akan diambil. Nah, sekarang teks yang akan kita proses itu yang mana? Yaitu yang ini. Oke, nah sekarang kita bisa ketikkan di sini B36 ya, B36, atau kita klik aja seperti saya tadi yang sudah sebelumnya ya. Klik aja di sini. Oke. Nah, sekarang teksnya sudah, kita pilih yang mana yang akan kita proses, kemudian berikan titik koma. Titik koma, oke. Nah, sekarang jumlah karakter yang akan diambil. Nah, yang diambil itu kan untuk jenis tiket ini rata-rata ini ya, ada dua. Ada dua karakternya ya, EX, PT. Nah, kita akan ambil dua. Jadi kita akan ambil dua dari posisi left. Oke, tutup kurung. Oke, nah sekarang dapat ya EX. Nah, untuk yang isian inputan selanjutnya, agar otomatis kita klik sel yang EX ini di pojoknya bawah ini, arahkan kursor, ada tanda tambah, klik, tahan, tarik. Nah, lalu untuk jumlah ini ada berada di tengah apa ini ya?
di tengah kalimat ya, bukan di tengah kalimat, ya di tengah data lah gitu ya. Nah, jadi ini kita gunakan fungsi middle ya, gunakan fungsi middle, mid. Oke, double klik mid ini, nah sama seperti yang tadi ya, teks. Kita pilih teksnya ini, kemudian titik koma. Nah, start number. Eh, dari mana akan dimulai pengambilan datanya itu. Nah, coba lihat, 2 ini ada di posisi keberapa? E ini 1, X 2, posisi 2, strip ini posisi ketiga, 2 ini di posisi keempat. Berarti kita akan mulai pengambilan karakternya itu di posisi keempat. Oke, titik koma. Jumlah yang akan diambil. Nah, rata-rata nih kalau kita lihat ini kan jumlah stringnya, jumlah karakternya ada 3 ya. Ada 3, 215 kan ada 3 karakter ya. 300 ada 3 karakter, 425 juga ada 3 karakter ya. Kita akan ambil 3 karakter. Oke, tutup kurung, enter. 215. Oke, klik. Oke, tahan, klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, lalu untuk tujuan, tujuan itu kebetulan dia berada di posisi kanan. Jadi kita sebenarnya bisa aja kita pakai middle ya. Kita pakai middle nanti diambil dari posisi keberapa. Cuman kan di sini kita bisa gunakan fungsi right. Nah, ini right text sama seperti left tadi, kemudian berapa jumlah karakter yang akan diambil, yaitu 3. Oke. Nah, jadi seperti ini kira-kira cara penggunaan dari fungsi string ya, fungsi string yang digunakan untuk mengambil data pada bagian tertentu, di mana fungsi string itu ada left, ada mid, middle ya, dan ada right. Oke, nah selanjutnya itu fungsi logika atau if ya, di mana fungsi logika ini atau fungsi if ini ya, itu suatu fungsi yang digunakan untuk melihat kondisi itu benar atau salah. Kalau benar gimana, kalau salah gimana. Artinya kalau benar kondisinya itu apa yang akan dilakukan, kalau salah apa yang akan dilakukan. Simpelnya seperti ini. Misal, mahasiswa dengan nilai 80 gitu kan. Nah, mahasiswa itu dia akan mendapatkan nilai A jika kondisinya nilainya itu adalah di atas 80 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah seperti inilah ya misalnya. Nah, jadi mahasiswa itu akan lulus, akan dinyatakan lulus kalau akan dinyatakan nilainya itu A kalau nilainya di atas 80. Nah, nilainya B kalau nilainya di rentang 70 sampai 80. Misalkan, nah atau nilainya C jika dia berada di rentang 60 hingga 69 gitu. Nah, seperti itu. Atau misal contoh lainnya, mahasiswa itu dinyatakan lulus mata kuliah jika nilainya itu adalah A atau B. Mahasiswa dinyatakan mengulang jika dia nilainya adalah C, atau jika mahasiswa itu dinyatakan gagal jika nilainya D atau E. Nah, seperti itu. Jadi itu contoh dari if ya. Jadi ada pernyataan ya, ada pernyataan kemudian cek kondisinya benar atau salah. Apa yang akan dilakukan jika kondisinya benar? Apa yang akan dilakukan jika kondisinya salah? Nah, untuk yang ini sudah, bentar ya.
Nah, untuk, fungsi if ini ya, sebelumnya kita harus tahu dulu operator relasi. Mungkin kalian dulu di SMA sudah dapat ya seperti seperti apa operator relasi itu. Nah, jenis dari operator relasi itu ada besar dari atau besar sama dengan ya, lebih besar dari, lebih besar sama dengan, atau kecil dari, kecil sama dengan, atau, eee tidak sama seperti ini simbolnya atau sama dengan ya, tidak sama dengan atau sama dengan atau, eee, operator boolean ya, and, or, dan not. Nah, jadi operator inilah nanti yang akan terlibat di dalam pengecekan kondisi tadi, ya. Seperti jika mahasiswa itu nilainya di rentang 60 sampai 80 ya, 60 sampai 70. Nah, itu kan berarti ada rentang nilai, berarti jika mahasiswa nilainya adalah besar sama dengan, misalnya besar dari 60 dan kecil ya, kecil sama dengan 70 misalnya seperti itu. Nah, itu kan berarti kan melibatkan, operator ya, operator relasi yang seperti ini. Makanya kita harus tahu dulu jenis-jenis operator relasi itu ada apa aja. Nah, jadi fungsi if ini dia memungkinkan untuk membuat perbandingan logis ya, antara nilai dan apa yang diharapkan. Nah, dengan menguji kondisinya dan mengembalikan hasilnya jika benar atau salah. Jadi fungsi logika ini juga terkenal dengan fungsi if ya, yang kegunaannya untuk mendefinisikan atau, mengisi suatu sel ya, mengisi suatu sel berdasarkan sel lain atau kriteria tertentu. Jadi kita seperti ini ya, kita mengisi sel ini berdasarkan sel lain, berdasarkan dari sel lainnya atau berdasarkan kriteria tertentu. Nah, untuk, fungsi logika atau fungsi if itu secara default itu, perumusannya itu ya, formatnya itu dituliskan seperti ini, if ya, kemudian buka kurung, logical test ya, logical test itu yang tadi mengecek apakah, nilainya besar dari 60 sampai 70 misalnya seperti itu ya. Kemudian value jika benar, titik koma, value jika salah. Nah, artinya gini, apa yang akan dilakukan jika kondisinya itu bernilai benar? Apa yang akan dilakukan jika kondisinya itu bernilai salah? Nah, jadi kita ambil contoh, nah ini aja ya. Nah, di sini kita coba contoh sederhananya, itu, di sini ada data ya, ada nama, kemudian nih ada jumlah hutangnya, jumlah bayar, kemudian di sini ada keterangan. Nah, nanti, pada kolom keterangan ini, dia akan diinputkan rumus, di mana, jika kolom hutang itu sama dengan kolom bayar, maka akan muncul keterangan lunas. Jika kolom hutang tidak sama dengan kolom bayar, maka akan muncul keterangan masih hutang. Nah, sekarang data hutang dan kolom ini ya, kolom hutang dan kolom bayar itu kita inputkan hutangnya, misal di sini hutangnya Andi itu 100.000, yang dibayarkannya adalah 75.000. Ferdi 150.000, yang dibayar 100.000. Indah 50.000, yang dibayar adalah 50.000. Oke. Nah, supaya rapi di sini kita format selnya ya, klik kanan, pilih format cell, currency. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin keterangan sesuai, kita akan tentukan ya, kita akan menginputkan keterangan ini by rumus, menggunakan rumus pakai kondisi if ya.
pakai fungsi if ya, sesuai dengan kondisinya ini. Maka di sini klik ya, klik di kolom di sel ini sama dengan if. Oke, nah double klik yang if ini. Oke, sekarang logical test-nya. Oke, logical test-nya itu adalah kalau hutang sama dengan bayar, ya kalau kolom hutang sama dengan kolom bayar, maka akan muncul lunas. Ya, jika tidak berarti masih hutang. Nah, sekarang kita ambil salah satu aja ya. Berarti if klik ini ya. Nah, jika kolom hutang ini kemudian sama dengan klik ini kolom bayar, oke. Nah, maka akan diketikkan nanti lunas ya. Lunas. Oke. Jadi di sini oke. Jadi nilainya kalau benar nilainya ya jika kolom hutang itu sama dengan kolom bayar, maka di sini nanti keterangannya adalah lunas. Oke, kemudian titik koma. Nah, di sini kenapa kita pakai petik 2, sedangkan tadi nggak ada yang pakai petik apa? Kenapa pakai petik 2? Karena di sini dia itu kebetulan kan lunas ini berupa teks ya. Karena dia berupa teks, berarti kita pakai petik 2 supaya nanti bisa diinputkan. Tapi kalau dia berupa angka, berupa angka yang hasil dari rumus ya, seperti hutang dikurang bayar gitu ya. Nah, itu nggak perlu pakai petik 2. Nah, jadi lalu kalau misalkan kondisinya salah, maka masih hutang. Masih hutang. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Berarti tutup kurung ya. Nah, ya, hutang 100 yang dibayar 75.000 dia masih hutang. Coba kita klik ini, sel ini lalu ditarik ke bawah. Nah, kelihatan yang ini lunas sesuai dengan kondisi ya. Nah, lalu sekarang gimana caranya kalau kita pengen di sini masih hutang, ada tambahan ya, ada tambahan keterangan masih hutangnya itu berapa lagi hutangnya ya. Berarti kan ini berapa lagi hutangnya, berarti B dikurang C ya. Kita edit aja yang ini. Oke, masih hutang yang di sini saya edit ya. Nah, masih hutang. Berapa hutangnya? Berarti hutangnya itu adalah B53 dikurang B53 dikurang C53. Nah, sekarang gini ya. Oke, ini saya kasih spasi. Nah, jadi di sini lunas itu kan pakai petik 2 karena kita menginputkan teks. Masih hutang, terus rupiah ini juga berupa teks yang kita inputkan ya. Kita inputkan pakai petik 2. Oke, ini berupa teks ya. Nah, lalu di sini kita mau masukkan masih hutang berupa angka ya, yaitu hasil dari kolom B dikurang kolom C. Nah, ini kan kolom B dikurang kolom C ini bukanlah sebuah teks yang kita inputkan, tapi dia adalah hasil dari pengurangan ya, hasil dari sebuah rumus gitu ya. Nah, jadi di sini B53 dan C53 ini ya, pengurang itu dia nggak perlu ada di dalam petik 2. Kalau dia ada di dalam petik 2,
Ya, seperti ini. Coba kalian lihat yang bagian ini ya. Ketik 2. Oke, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi apa yang kita tuliskan di petik 2 itulah yang akan ditampilkan di kolom ini, di sel ini. Nah, jadi caranya gimana? Maka kita cukup sampai di batas RP ini aja yang petik 2-nya. Lalu nanti menyambungkannya itu kita gunakan tanda dan ya. Dia akan menyambungkan. Kalau nggak pakai dan, ini saya hapus. Nah, error ya, error. Jadi kita harus tambahkan di sini dan. Oke. Berarti masih hutang, RP-nya, rupiahnya itu di dalam petik 2 ya, adalah teks yang ingin kita inputkan di kolom keterangan ini. Nah, nilainya dari B5 dikurang C53 itu adalah proses rumus ya, rumus. Nah, jadi untuk menggabungkannya menjadi satu baris gitu ya, tambahkan tanda dan ini. Nah, keluar hasilnya 25.000. Lalu klik di sini, tarik ke bawah biar kelihatan, biar ini semuanya ya update. Nah, ini hasilnya. Jadi dia masih hutang 25.000 lagi, masih hutang 50.000 lagi. Dan yang indah lunas. Oke, nah itu contoh dari penggunaan fungsi logika atau if yang sederhananya ya. Lalu contoh yang selanjutnya itu fungsi if dengan dua logika. Jadi kalau tadi kan logikanya hanya satu, jika hutang sama dengan bayar, maka lunas, seperti itu aja. Nah, kalau ini fungsi berarti kan itu cuma satu logika ya, jika hutang sama dengan bayar maka lunas. Nah, logikanya adalah hutang sama dengan bayar gitu. Nah, kalau misalkan fungsi if dengan dua logika, berarti dia bisa jadi melibatkan operator boolean and or atau ya and atau or gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika mahasiswa ini nilai teorinya besar dari 60 dan nilai prakteknya besar dari 60, maka keterangannya adalah lulus. Berarti ada dua logika. Dia ada membaca dua logika. Jika nilai teori besar dari sekian, besar dari 60 dan nilai prakteknya juga besar dari 75 misal ya, maka keterangannya adalah lulus. Nah, itu adalah contoh dari fungsi if dengan dua logika. Bisa menggunakan menggunakan and atau or. Nah, seperti ini. Jadi ini ya, kita berarti kalau mau bikin dua logika yang seperti ini itu, nah di sini berarti kita kondisinya jika nilai teori besar dari 60, besar sama dengan 60 dan nilai prakteknya besar sama dengan 60. Tapi nanti bisa diubah juga ya, mau teorinya besar 60 atau prakteknya besar dari 70. Maka di sini logikanya adalah sama dengan if, oke, logical testnya itu tadi N ya, jika nilai teori sekian dan nilai praktek sekian, berarti pakai N. Maka kita N-nya itu kita sisipkan di sini. Kita sisipkan N-nya dulu. N. Oke. Ya. N. Nah, logika pertamanya itu tadi nilai teori
nilai teori ini berarti ini besar sama dengan 60 ya. Besar sama dengan 60. Oke. Ini logika yang pertama, kemudian logika yang keduanya adalah nilai prakteknya D64 ya. D64 besar sama dengan 60 juga misal. Oke. Udah dua logika itu aja, berarti tutup kurung. Oke. Nah, selesai. Nah, kembali ke logika if-nya ya. Berarti logical test-nya sudah. Oke, titik koma. Value nilai jika benarnya lulus ya. Di petik 2 lulus. Atau kalau salah tidak lulus. Oke, lalu tutup kurung. Nah, jadi kalau dia dengan dua logika seperti ini, ya, mengecek nilai teorinya besar sama dengan 60 dan nilai prakteknya juga harus besar sama dengan 60 gitu ya, atau nilai teori besar sama dengan 60, nilai prakteknya besar sama dengan 70 ya, ada pengecekan dua kondisi, maka di sini berarti kita memanfaatkan operator N. Ya, nah untuk operator N ini jadi kita nggak bikin di sini ya, nggak bikin di sini C64 besar sama dengan 60, N D64 besar sama dengan 60, enggak. Caranya adalah kita buat dulu di sini kita mau menggunakan N, kemudian buka kurung. Tadi ya ada caranya 64, ya yang ini teorinya besar sama dengan 60 dan D64-nya besar sama dengan 60. Kemudian tutup kurung, titik koma. Nah, berarti logikanya sudah selesai, lalu nilai jika benar dan jika salah apa yang akan dilakukan. Oke, enter. Nah, nih ya. Jadi tadi sama dengan if tuh ya. Nah, logik. Nih lihat ya, logical test di bold berarti kita harus membuat logical testnya itu apa? Ternyata logical testnya itu kita menggunakan N. Nah, double klik nih N, supaya kita bisa lihat formatnya seperti apa N itu. N. Nah, N itu ternyata nih, logical 1, titik koma, logical 2, ya, titik koma, logical 3 jika ada ya, seterusnya. Nah, logical satunya itu tadi kan ini, jika nilai teori ini ya, klik. Nah, kemudian besar sama dengan 60, misalnya sesuai dengan kondisi ya. Nah, kemudian klik lagi logical 2-nya, nilai praktek. 65 besar sama dengan 60. Oke, sudah selesai, cukup di situ logiknya. Dua logik aja. Tutup kurung. Nah, kembali dia ke if. Oke, nah selesai logical testnya, titik koma. Nah, perhatikan value jika benar. Value jika benarnya ini, maka tadi ya, lulus. Oke, titik koma. Nah, jika salah kondisinya, maka tidak lulus. Oke. Sekarang sudah selesai, tutup kurung, enter. Tidak lulus. Kan ini tidak lulus ya. Teorinya di bawah 53, prakteknya memang di atas 60, tapi kondisinya dia adalah tidak lulus. Oke, sekarang klik ya, tahan di drag sampai ke bawah. Nah, oke. Seperti ini ya, fungsi if dengan dua logika. Nih kita lihat lagi ya contoh yang lainnya. Misal sini Andi pendidikannya S1, kemudian pengalaman kerjanya 2 tahun, Ferdi D3, pengalaman kerja 5 tahun, Indah S1, pengalaman kerjanya 3 tahun.
sekarang mau menentukan gaji pokoknya itu di mana kondisinya. Jika pendidikan itu S1 dan pengalaman kerjanya kecil dari 3 tahun, maka gajinya 900.000. Jika pendidikan S1 dan pengalaman kerjanya itu besar dari 3 tahun, besar sama dengan 3 tahun ya, lebih dari 3 sama dengan 3 tahun, maka gajinya 1.200.000. Jika pendidikannya itu D3 dan pengalaman kerjanya itu kecil sama dengan 3 tahun, maka 600 gaji pokoknya. Jika pendidikan D3 dan pengalaman kerjanya lebih dari sama dengan 3 tahun, maka gaji pokoknya 850.000. Nah, ini ada pengecekan dua kondisi ya, pendidikan dan pengalaman kerjanya. Oke, nah sekarang berarti di gaji pokok ini sama dengan if, ya, double klik if-nya, logical test-nya tadi pakai N ya, N, double klik ini N-nya, biar terlihat formatnya seperti apa. Oke, buka kurung logical 1. Logical 1 itu tadi nih ya, pendidikan sama dengan S1. S1 ya, kemudian logical yang kedua pengalaman kerja sama dengan 2 ya. Jadi kalau dia berupa S1 itu kan bukan angka ya. Jadi kita perlu tanda petik. Tapi kalau dia berupa angka, nggak usah pakai tanda petik. Lalu sudah selesai ini, berarti tutup ya. Sudah selesai berarti tutup. Nah, sekarang kita kembali ke if-nya. Oke. Maka kalau dia bukan 2 ya. Ini tadi ya, pendidikannya S1 dan pengalaman kerjanya kecil dari 3. Kecil dari 3 tahun, ya maka gajinya itu adalah 900.000. Oke. Nah, sekarang ada kondisi yang lain lagi. Jadi di sini kita nggak bikin value if false-nya itu apa ya. Jadi value if false-nya itu adalah kondisi yang lainnya. Oke, sekarang titik koma lagi. Kondisi yang kedua itu adalah jika yang ini ya, jika pendidikannya S1. Oke, berarti di sini jadi ini logical test-nya, kemudian ini adalah value jika benarnya. Kalau salah gimana? Kalau salah dia mengecek ke kondisi selanjutnya ya. Kalau tadi kan kalau benar lulus, kalau tidak benar berarti tidak lulus gitu ya. Kalau sekarang kalau benar dia 900.000, kalau salah gimana? Coba cek ke kondisi selanjutnya. Nah, kondisi selanjutnya itu berarti nih ya, value if false-nya itu adalah pengecekan ke kondisi selanjutnya. Berarti if lagi. Nah, if logical test-nya di sini B80 ini ya. B80 sama dengan S1. Oh, ini pakai N ya tadi ya. Pakai N berarti di sini N. B80 sama dengan S1. Oke, kondisi yang logik kedua ini C ini besar sama dengan ya. Besar sama dengan 3. Besar sama dengan 3. Oke, sudah selesai. Tutup. Lalu kita kembali ke logical test-nya sudah selesai. Maka value-nya jika benar adalah 1.200.000. Oke. Nah, kalau salah gimana? Oke, value if false. Cek lagi ke kondisi selanjutnya. Berarti
if lagi ya, if. Oke, double klik. Logical testnya pendidikan D3 dan pengalaman kerja kecil dari 3 tahun, N berarti. Berarti logical testnya itu menggunakan N. Double klik N. Nah, ini sama dengan D3. Cek apakah sama dengan D3 ya. Jadi ini kalau misalkan di sini D3-nya D kecil, di sini D3-nya D-nya juga D kecil ya, samakan. Lalu ini pengalaman kerja. Ini ya, kecil dari 3 tahun, berarti kecil dari 3. Oke, sudah selesai, tutup kurung, kembali ke if-nya, maka 600 ya, 600. Oke, nah sudah ya kalau value if true. Kalau value if false-nya apa? Cek lagi ke kondisi selanjutnya. If. Oke, double klik if-nya, logical test pakai N, double klik N. Oke, logical satunya ini masih sama dengan ini ya, pendidikan D3, kondisi yang keempat. D3, lalu titik koma, logical keduanya, pengalaman kerja. Nah, klik ya, pengalaman kerja, besar sama dengan 3. Ya, lebih dari 3. Ini tutup kurung. Selesai. Nah, value-nya jika benar adalah 850. Tuh, 2, 3. Oke. Lalu, nah, value-nya value jika salahnya itu ya kita bisa kita kosongkan aja nggak apa-apa. Berarti kalau kita ingin kosongkan nanti ya jika semua kondisi ini ternyata nggak ada sesuai ya, nggak ada yang sesuai nantinya dengan yang ada di sini ya, dengan data yang ada di sini bisa kita kosongkan aja mungkin. Jadi value jika salahnya itu, jika salah itu value-nya apa, kita bikin kosongkan aja nggak apa-apa. Kita kosong berarti petik 2 ya, atau petik 2 spasi gini boleh, sama aja. Nah, sekarang di sini tutup kurungnya nih perhatikan, ini nih bersarang nih ya artinya ya. Coba lihat berapa nih tutup kurungnya. Tutup kurung 1 ini nutup yang mana? Oh, ini nutup yang ini ya. Ini tutup, ini nutup yang ini. Kemudian ini ketutup. Nah, yang ini belum ketutup ya, yang di sini ya. Berarti tambah 1 lagi. Nah, terus ini tutup. Ah, ini yang ini belum ketutup nih ya, yang bagian if yang ini. Tutup 1 lagi berarti. Lalu coba lihat yang ini udah ketutup. Nah, yang ini belum ketutup. Berarti ini ada berapa nih? Ada 4 ya. Ada 4. Oke. Sebenarnya sih bisa dilihat dari warnanya aja ya. Ini hitam, yang ini depan if-nya ini coklat ya. Ini ungu. Nah, yang ini hijau. Ini ya, hijau, ungu, coklat, hitam. Oke, sudah selesai, enter. Nah, coba cek pendidikannya S1, pengalaman kerjanya kecil dari 3 tahun. 900.000, benar ya. Sekarang klik di sel ini, kemudian ini ya di pojok bawah, kursornya ada tanda tambah, klik, tahan, drag ke bawah. Oke. Ini D3 pengalaman kerja 5 tahun, berarti D3 pengalaman kerja lebih dari 3 tahun, 850. Ini S1 pengalaman kerja 3 tahun, S1 pengalaman kerja lebih sama dengan 3 tahun, 1.200.000. Jadi pas ya. Nah, gaji pokok ini kita format selnya rupiah. Oke. Ya. Blok, klik kanan, format sel, currency, pilih simbolnya rupiah, oke. Nah, itu contoh dari fungsi if dengan 2
logika ya. Logika pertama membaca pendidikan, logika kedua membaca pengalaman kerja. Oke. Nah, lalu ada lagi fungsi if bercabang. Nah, fungsi if bercabang ini ada tingkatan-tingkatan tertentunya ya. Jadi seperti ini ya contohnya. Kalau rentang nilainya 80 sampai 100 itu nilainya A ya. Kemudian 56 sampai 65 misalkan C. Nah, terus nanti nilai A ini kalau dia nilainya A atau B dia lulus, kalau C mengulang gitu ya, D atau E gagal. Jadi kan ini berarti ada sudah mendapatkan nilai ya if-nya, kemudian nanti mencari keterangan dia lulus, mengulang atau gagal. Nah, itu fungsi if bercabang ya. Ada beranak-beranak lagi gitu kan. Jadi cek lagi nih nilainya gitu ya. Kita cari dulu nih nilainya apa, lalu dari nilai ini nanti cari lagi nih keterangannya apa, lulus atau enggak gitu. Nah, kita ambil contoh contoh ini ya. Jadi di sini ada berapa mahasiswa nih? Ada 6 mahasiswa ya. Jadi kita bikin nomornya 1 ya, 2 atau diurutkan berarti di blok. Kemudian tarik ini salah. Tarik ke bawah. Oke. Nah, ini nilai mid-nya. Oke, sekarang kita rapikan dulu ya. Nilai ini untuk ini di merge ya. Jadi blok yang nilai ini sampai sel yang akan di merger disatukan. Kemudian sudah di blok, klik ini ya, merge and center. Nah, dia akan di merger, akan disatukan. Kemudian posisinya adalah center. Kemudian yang ini mid, tugas semester tetap pada posisinya, cuman diketengahkan. Lalu ini untuk nama. Nah, nama ini dia akan memakan 2 sel ya, karena menyamakan dari yang nilai ini ya. Nah, ini bisa di merge juga. Blok 2 sel ini merge center. Oke. Lalu yang nomor juga sama, di blok di merge center. Oke, ke ataskan biar rapi. Nah, rata-rata juga. Oke, nilai juga sama di merge center. Merge center ke atas. Oke, sekarang kita bikin bordernya ya. Oke, bordernya di sini kita blok semuanya, terus nih ada drop down. Nah, kalau kita mau border semua bagiannya ya, tidak hanya sisi kiri, kanan, atau atas atau bawahnya aja, semuanya berarti all border. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di sini ini nomor, tengahkan. Oke. Ini nilai, ditengahkan, biar rapi. Nah, sekarang kita mau mencari nilai rata-ratanya. Nah, anggaplah rata-rata itu mid tambah tugas tambah semester dibagi 3 ya. Sama dengan, bisa nggak kalau coba kita pakai average ya. Bisa nggak? Average. Ini sampai sini. Tutup. Oke, bisa ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini misalnya ya. Sama dengan ini ditambah kolom ini ditambah yang sel ini gitu ya. Nah, terus nanti ini tapi dikurang dulu. Dikurung, lalu baru dibagi 3. Ya. Atau tadi cara yang, kalau nggak mau cara yang seperti ini, langsung pakai average, seperti ini juga bisa. Sama aja hasilnya. Nah, sekarang nih klik, kita tarik ke bawah. Oke. Oke, dapat rata-ratanya ya. Lalu nih sekarang kita mau menentukan nilainya ini A, B, C, D, atau E gitu ya. Nah,
Berarti ini kasusnya sama seperti di tabel yang ini tadi ya, pengecekan dia bersarang gitu ya. Oke. Nah, sekarang nilai ini mana kondisinya? Nih ya, sama dengan if ya, double klik if-nya. Oke, logical test-nya. Logical test-nya itu jika nilai yang ini dia berada di rentang 80 sampai 100 ya, berarti sama dengan lebih besar sama dengan 80 tuh ya, maka nilainya adalah A. A. Oke, titik koma. Nah, value-nya jika salah gimana? Jika salah, berarti dia akan ngecek ke kondisi kedua. Berarti if ya, kalau salah dia akan ngecek ke kondisi kedua. Berarti jika salah if, berarti ya if. If-nya itu di sini if-nya B itu nilainya 66 sampai 79 ya. 66 sampai 79. Ini bisa kita gini ya. Ini harusnya nih 7, enggak salah nih ya. Nah, ini bisa kita pakai N ya. Tapi nggak usah pakai N lah. Berarti ini saya salah di ininya nih berarti. Tunggu, kita ubah dulu ya. Rentang nilainya kita ubah dulu lah. Di sini 80 sampai 100. Berarti di sini harusnya 66 sampai 79,99 ya. Seperti itu ya. Lalu di sini berarti 56 sampai 65,99. Ini juga 0,99. Nah, jadi kalau di sini ya berarti kelihatan nilainya itu A kalau dia 80 sampai 100. Nah, kalau dia 66 sampai 79,99 dia B, tapi kan kalau udah masuk 80 dia A gitu ya. Nah, jadi di sini terus yang C itu 56 sampai 65,99. Kalau sudah 66 kan masuk ke B gitu. Nah, jadi berarti di sini nilainya kita bikin sama dengan if double klik. Oke, logical test-nya ini ya. Kalau ini besar sama dengan 80, berarti titik koma A. Oke, kalau salah, ngecek lagi if. Nah, logical test-nya apa? Ini nilai rata-rata. Saya bikin ini aja ya. Besar sama dengan 66. Ya, besar sama dengan 66. Saya nggak usah pakai rentang antara 66 sampai 79,99 lah, karena kan dia sudah pasti dibaca. Kalau 80 itu kan A, berarti kalau di bawahnya 80 ya ngecek lah itu masuk ke B, C, D, atau E gitu ya. Jadi saya bikin aja rentangnya itu besar sama dengan 66. Jadi 66-nya sampai berapa? Ya 66-nya sampai 79,99. Loh, tahu dari mana sampai 79,99? Iya, kalau dianya udah masuk ke 80 kan dia masuk ke A, ya. Oke. Terus titik koma, nilainya adalah B. Oke, titik koma, value. Jika salahnya apa? Cek lagi, if lagi. If lagi, kalau nilainya besar sama dengan 56. Oke, maka kondisi value if true C. Oke,
Kalau salah gimana? Kalau salah, cek lagi, if lagi. If-nya cek nilai besar sama dengan 46. 46 oke, D. Lalu, nah kalau salah gimana? Kalau salah ya udah E berarti ya. E. Oke, sekarang kita tutup kurungnya. Ada berapa nih? Nah, ini nutup kurung yang di sini, kemudian tutup kurung yang ini lagi ya, yang ungu ini. Lalu tutup kurung yang ini, terus tutup kurung yang di sini. Ada 4 kali tutup kurung. Enter. Nah, dapat ya nilainya A. Terus ini tarik ke bawah ya. Klik. Oke, di pojok bawah ada tanda tambahnya. Tarik, klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, keluarlah hasilnya ya. 71 itu B, 61,66, C, 56, Oke, C, 44, E, 54, D. Pas ya. Oke. Lalu sekarang kita mau bikin ini keterangannya. Lulus, mengulang, ataukah gagal? Pakai if lagi ya. T sama dengan if. Oke. Nah, bacanya ke sini lagi ya berarti ya. Bukan ke nilai rata-rata, tapi ke nilai yang ini. Nilai jika nilainya itu ada, pakai OR ya di sini A atau B lulus, berarti ada pembacaan dua logika, berarti menggunakan OR ya, atau kan OR. Logika 1 itu nilai yang ini sama dengan A ya, lalu nilai yang ini lagi atau ya sama dengan B. Oke, tutup kurung, tentu sudah logikanya. Kemudian logikanya udah selesai, titik koma. Nah, value if true, lulus. Oke, titik koma. Kalau salah gimana? Cek lagi. Cek apakah dia C. Ya. Berarti if lagi. If. Oke. Logic testnya di sini nggak ada dua logika ya, cuma satu ya. Berarti cuma C aja, berarti nilai sama dengan C. C besar ya. C besar. Nah, kalau C, maka dia akan mengulang. Titik koma. Lalu kondisinya jika salah, gimana? Berarti dia tidak A atau B, dia tidak C juga, berarti dia nih D atau E ini pasti gagal. Ya udah, berarti langsung aja nih. Value if false-nya apa? Gagal. Oke. Sekarang tutup kurungnya. Tutup yang ini, terus tutup satu lagi ya. Jadi tutup yang di sini, terus tutup yang ini. Oke. Jadi pertama dia membaca ya OR ya. Dia membaca nilainya itu A atau B. Berarti ada dua kondisi if yang akan dibaca, yaitu tapi pakai atau ya, berarti operator boolean yang OR ya, bukan yang AND. Berarti jika OR baca nilainya itu A atau nilainya B. Kalau misalnya A atau B berarti dia lulus. Nah, jika tidak gimana? Dia ngecek lagi ke selanjutnya. Lihat apa nilai kalau C gitu ya, baca ke kondisi selanjutnya yaitu C. Kalau dia C itu mengulang. Nah, kalau misalnya dia nggak C, berarti kan opsinya D atau E. D atau E itu kan sudah pasti gagal ya. Udah langsung aja di sini gagal gitu ya tulisnya. Nggak usah bikin if lagi di sini. Oke, nah ini sudah tutup kurung. Oke, enter. Lulus. Klik tarik ke bawah ya, tahan tarik ke bawah, kita lihat.
Oke, lulus. C mengulang, E, D gagal. Oke. Nah, pas ya. Sekarang, nah ini kan rata-rata nilainya. Sekarang kita mau bulatkan. Mau kita bulatkan misal 2 angka di belakang koma. Ya, berarti kita klik dulu yang ini, 80 ini ya, sel ini. Sekarang kita mau rounded berarti ya. Tadi kan kita itu ada yang fungsi dasar itu ya, ada round. Round itu untuk fungsinya untuk pembulatan. Nah, di sini oke, berarti kita mau melibatkan round ya. Kita round, ini ya round ya. Nah, round ini berarti numbernya ya, numbernya itu kan tadi yang ini ya, yang rata-rata ini. Oke. Kemudian titik koma, jumlah digitnya. Kita ingin 2 angka di belakang koma. Oke, ya. Jadi nilainya round itu kan tadi ini ya, number, jumlah angkanya ya, angkanya, kemudian jumlah digitnya itu berapa. Kebetulan di sini kan numbernya kita ngambil rata-rata dari nilai mid, tugas, dan semester. Jadi average ya, average dari C sampai sel E. Nah, hasil average-nya ini kemudian ya titik koma, jumlah digitnya yang akan diambil, yaitu 2 angka di belakang koma. Oke, enter. 80,67. Oke, sekarang coba tarik ke bawah. Atau misalnya ini mau, nggak maulah 2 angka di belakang koma, maunya bulat aja. Berarti kan nggak ada desimal ya, berarti 0. Oke, 0 aja. Nah, langsung pembulatannya ya. Berarti kalau ini jadinya nih 7262 ya. 7262. Oke, pas. Yang ini jadinya berarti 5745. Oke. Ini tetap 54. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah fungsi logika. Fungsi logika yang default-nya ya, artinya kondisinya itu cuma satu yang akan dicek, atau fungsi logika atau if dengan pengecekan 2 logika yang akan dicek tadi ya, seperti ini contohnya. Lalu ini juga masih ya fungsi if atau fungsi logika dengan 2 logika pengecekan. Nah, ini contoh yang fungsi if bercabangnya. Oke, nah itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara membuat nomor urut yang otomatis, kemudian bagaimana penggunaan rumus dasar di Microsoft Excel, yaitu count, sum, min, max, average, round, kemudian ada fungsi string juga tadi, fungsi string yaitu yang berfungsi digunakan untuk mengambil data pada bagian tertentu ya. Fungsi string itu ada left, ada mid ya atau middle itu, kemudian ada right. Lalu tadi juga dibahas tentang fungsi logika ya. Jadi fungsi logika seperti ini default-nya. Nah, fungsi logika yang pengecekannya hanya satu logika atau yang pengecekannya kedua logika. Lalu ada fungsi if bercabang ya, dan tadi juga ada gimana caranya mengatur format currency-nya gitu ya. Ada tambahan tadi sedikit-sedikit ya, bahasan yang kecil-kecilnya. Nah, oke. Itu tadi silahkan dipraktekkan, kalian praktekkan sesuai dengan yang saya tampilkan di sini ya, sesuai dengan yang saya jelaskan. Terima kasih.